warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel YouTube, Inces Rusindawa Indonesia Official. And then always happy for watching, guys. Oke, guys, tadi untuk part pertama kebetulan aku ada di sebuah bank. Biasa lagi ada interaksi, bukan interaksi, ada sedikit transaksi dengan salah satu banking untuk masuk ke dalam rekening aku ya. Tadi aku memang untuk part pertama ada video aku part pertama tuh pada saat aku lagi di sebuah bank, dan yang part kedua ini aku lagi enjoy dan lagi hangout di sebuah mall yang ada di Cijantung ya, tepatnya mall Cijantung. Nah, ini aku hangoutnya pagi-pagi sore-sore gitu ya, guys. Ini udah agak sore ya, guys, kayak gitu. Oke, guys, sambil aku minum dan makan gitu deh di mall Cijantung ini, aku ada sedikit tausiah yang berhubungan dengan kasih seorang ibu ya, guys. Jadi kasih seorang ibu itu sepanjang masa, dan pengorbanan seorang ibu itu sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan dengan harta yang kita miliki, atau sekaya apapun yang kita miliki, atau sebanyak apapun harta yang kita miliki, tidak akan bisa tergantikan atau tidak akan bisa terbayarkan dengan pengorbanan seorang ibu yang begitu besar kepada kita. Jadi aku kalau ngomongin masalah ibu, kadang-kadang hati aku tersentuh ya, guys. Soalnya mungkin kalau kita lihat fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari ini, banyak sekali di luar sana yang mungkin hampir ya, bukan sebagian lagi, tapi mungkin hampir gitu, banyak orang-orang di luar sana yang punya orang tua yang menelantarkan orang tua mereka dengan dibiarkan di jalan. Terus itu apabila mereka sudah tidak bisa atau tidak sanggup lulus lagi, mereka menitipkannya sama panti jompo. Kadang-kadang ada juga yang mereka tidak suka sama orang tua kandung mereka sendiri, mereka mengusir orang tua kandung mereka. Kadang-kadang yang lebih miris lagi, ada anak kandung yang tidak mengakui kedua orang tua mereka. Apalagi kejadian zaman sekarang itu banyak sekali ada anak yang tidak mengakui tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Jadi bagi aku itu sangat miris banget, dan anak seperti itu sangat durhaka banget gitu. Mungkin di dalam hatinya Allah atau Tuhan dia tuh belum memberikan hidayah bahwa orang tua dia yang bernama ibu itu sangat berarti atau sangat berharga banget dalam kehidupan dia. Mungkin lebih kurangnya kayak gitu, guys. Kita bicarakan lagi mengenai besarnya pengorbanan seorang ibu itu sampai kapanpun tidak akan bisa tertukar dengan apapun. Bayangin aja bagi teman-teman yang durhaka kepada ibu kandung kalian itu harus mikir harusnya bahwa ibu kita mengandung kita itu 9 bulan. Dalam keadaan 9 bulan itu badannya besar membawa kita. Terus beratnya seorang ibu itu membawa kita dalam keadaan hampir 9 bulan itu dengan perut buncit gitu. Itu subhanallah, masya Allah, begitu kuatnya ya namanya seorang ibu itu. Jadi bagi teman-teman yang ngerasain pernah dilahirkan di rahim seorang ibu, ya termasuk aku juga, jangan sampai kalian tuh durhaka. Aku tidak mau panjang lebar juga ya tentang
apa namanya ngomongin masalah ini yang mungkin sedikit tausiah itu yang berhubungan dengan ibu. Jangan pernah kalian menyia-nyiakan hidup seorang ibu, menyia-nyiakan hidup orang tua kalian, apalagi yang namanya seorang ibu, karena surga seorang anak itu ada di telapak ibu kandungnya, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Beda lagi kalau anak perempuan udah menikah, surganya itu terletak kepada seorang suami. Nah, kalau anak laki-laki menikah pun dia surganya pada seorang ibu. Jadi doa ibu itu sangat mujarab. Jadi hati-hati bagi kalian yang durhaka sama durhaka kepada ibu kalian. Hati-hati kalian mengeluarkan ucapan, karena ucapan ibu itu adalah sebuah doa yang sangat ampuh banget, yang bakalan cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa seorang ibu itu sangat mujarab. Jadi ya hati-hati aja bagi teman-teman yang suka durhaka sama ibu. Kalian tuh harusnya bersyukur masih mempunyai orang tua yang lengkap. Di saat kalian masih dikasih kesempatan mempunyai orang tua yang lengkap, di saat itulah kalian dikasih kesempatan untuk membahagiakan mereka. Percuma kalian punya harta yang banyak, percuma kalian punya kekayaan banyak, kalau hidup kalian tidak kalian berbakti kepada orang tua kalian, sama aja bohong. Dan kalau kalian pun ingin sukses dunia akhirat, doa orang tua itu adalah ridho ilahi. Begitu juga ridho ilahi itu sama kayak ridhonya kedua orang tua kalian. Jadi kalau kalian mau sukses di dunia dan akhirat, utamakanlah kedua orang tua kalian, apalagi yang namanya ibu, di atas segala-galanya. Ya mungkin aku cukupkan sampai situ aja guys. Kebetulan ini udah mau maghrib, waktunya kita mau sholat maghrib. Satu hal buat teman-teman aku yang beragama muslim, jangan pernah tinggalkan sholat kalian. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan ajal kita akan melanda. Paling tidak kita akan melanda kita gitu ya. Kapan ajal itu akan datang menimpa kita, kapan ajal itu akan datang menghampiri kita. Makanya itu hidup itu harus berbanyak berbuat baik, baik kepada Allah, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada keluarga kita, baik kepada orang-orang di sekitar kita, dan baik kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya juga. Jadi kayak gitu. Jadi selama kita hidup, berbanyak berbuat amal kebaikan, karena itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ya sedikit tausiah aku ya, lebih kurangnya kayak gitu ya guys. Karena ini udah azan maghrib, pesan aku sebagai YouTuber pemula bagi teman-teman aku di luar sana, ada dua pesan aku. Yang pertama, apabila kalian berbuat kejahatan atau pernah berbuat dosa, segeralah bertobat, karena kita tidak akan pernah tahu bahwa yang namanya ajal itu kita tidak akan pernah tahu akan melanda kita kapan dan di mana dan saat kita lagi apa, kita tidak pernah tahu, karena masalah kematian dan ajal itu adalah rahasia Allah. Karena pada saat kita di dalam kandungan ibu itu sudah ditetapkan 4 hal: takdirnya kita, nasibnya kita, jodohnya kita, dan kematian kita, dan rezeki kita, lebih kurangnya kayak gitu guys. Jadi apabila kalian berbuat dosa, segeralah kalian bertobat dan berusahalah untuk menyesali perbuatan dosa itu, dan berusahalah untuk tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa itu. Walaupun banyak cobaan di mana-mana atau ujian, di saat iman kalian semakin dekat kalian sama Allah,
maka semakin itu juga iblis semakin kuat menggoda kita. Hidup kita tuh harus punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, seperti rasa sayur tanpa garam, jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Apabila kalian berbuat dosa, segera bertobatlah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Dan yang kedua, jangan pernah tinggalin sholat. Bagi kita yang beragama muslim, ada 3 ya guys. Jangan pernah tinggalin sholat, itu yang kedua. Dan yang ketiga, berbanyak berbuat kebaikan kepada sesama. Jangan pernah atau tidak usahlah melakukan kejahatan, karena apabila kalian melakukan kejahatan, sama saja halnya kalian itu dengan berbuat jahat kepada diri kalian sendiri. Karena apabila kalian berbuat jahat pada orang lain, kejahatan itu akan berbalik kembali kepada diri kita. Makanya berbanyak berbuat kebaikan itu lebih bagus dibandingkan kita harus memperbanyak musuh. Semakin banyak kita saudara, semakin banyak kita teman, maka insya Allah kemudahan akan selalu menerpa kita. Lah, kalau kita semakin banyak musuh, hidup kita pun tidak akan pernah tenang. Yang mungkin lebih kurangnya seperti itu, mungkin besok-besok aku lanjut di konten berikutnya. Ini konten aku yang kedua ya, karena ini mau maghrib, aku sebagai musliman harus sholat dulu. Jadi jangan lupa di like, di comment, di share, and di subscribe my channel YouTube Inces Vision Rawayu Indonesia Official. Dan thank you so much for all atensi teman-teman. Bagi yang sudah subscribe aku, terima kasih banyak dukungannya, dan selalu stay tune terus di channel YouTube aku Inces Vision Rawayu Indonesia Official. And then always happy Friday guys. See you on this video. Bye guys.